Okay, let's go. American dream. Oke guys, kembali lagi bersama saya Chef Heri. Nah, di video kali ini ada sebuah video yang membahas mengapa Kawasaki tidak mengikuti MotoGP dan sejago apakah motor Kawasaki ya sehingga tidak diikut sertakan dalam MotoGP. Nah, kita langsung saja ya tonton videonya dan dengarkan dengan seksama, oke? Mulai awal tahun 1960-an, pabrikan Jepang membombardir kejuaraan balap Grand Prix. Honda datang dengan motor 4 tak multisilinder dahsyat, menguasai GP 250, GP 350, dan hampir mengalahkan MV Agusta di kelas Premier. Yamaha menyusul dengan mesin 2 tak V4 yang super amazing di kelas GP 125 dan GP 250. Suzuki yang datang belakangan sukses menjadi tim kuda hitam bareng motor mungil bermesin overkill di kelas GP 50. Kemudian Kawasaki, tunggu bentar deh. Kawasakinya kemana? Nah, seperti biasa saya mendapatkan videonya dari Bang Eno Anderson ya. Jawaban singkat kenapa Kawasaki nggak join Honda, Yamaha, dan Suzuki di era tersebut, ya karena Kawasaki itu memang belum ada. Gini, sebelum ada yang komentar soal KHI, yes, Kawasaki Heavy Industries itu emang sudah ada. Tapi divisi motor Kawasaki, nah ini sebenarnya pertama kali nongol tahun 54 dengan nama Meihatsu, kemudian hilang dan baru datang lagi tahun 62. Itu pun namanya bukan Kawasaki, tapi Kawasaki Meguro. Mereka ambil alih kepemilikannya tahun 64 dan tara, jadilah Kawasaki yang kita kenal sekarang. Terus kenapa nggak langsung ikut GP? Ya ntar dulu, saya bahasnya belum selesai. Meskipun sudah pakai nama Kawasaki, tapi ternyata produknya itu masih terinfluence berat oleh Meguro. Kalau kalian ada yang punya Estrella 250 dan W800, nah itu dia tuh produk yang dulunya itu berbasis aliansi Kawasaki Meguro. Effort pertama Kawasaki di kancah GP itu dimulai tahun 66. Itu pun kalau nggak mau saya sebut sekedar ikutan doang. Lagi mana enggak, masuk ke kelas GP 125, mereka itu masih mengandalkan Kawasaki KA1 dengan mesin 125cc, 2 tak twin cylinder rotary valve. Sementara lawannya saya sebutin nih ya, Suzuki itu pakai 125cc 2 tak V3, Yamaha pakai Monster V4 engine, dan Honda pakai mbahnya Monster RC149 bermesin 125cc 5 silinder. Tanpa perlu saya ceritain, kalian juga pasti paham gimana endingnya. Babak belur lah pastinya. Hasil yang perih begini terulang terus sampai tahun 68, sampai akhirnya Kawasaki berhenti karena faktor cost yang terlalu tinggi tanpa hasil yang signifikan. Di musim 68 tersebut, Yamaha dan Suzuki juga menghentikan program tim factory mereka di ajang GP, menyusul Honda yang sudah lebih dulu mundur di musim sebelumnya karena faktor regulasi. Semuanya mendadak kacau balau sewaktu masuk ke musim 69. Tim Jepang mundur, tim Italia lagi krisis budget, dan tim Inggris lagi kepusingan menghadang jualan CB750. Pokoknya semuanya kacau deh, kecuali untuk rider yang satu ini, namanya Dave Simmons. Dave adalah rider Kawasaki sejak musim 66. Talentanya itu sebenarnya sudah nggak diragukan di kancah domestik Inggris, tapi sayangnya selalu jadi penghibur di balapan GP, karena Kawasaki KA1 tunggangannya itu kalah jauh dari brand Jepang lain. Nah, di musim 69 ini, ceritanya bakalan beda 180 derajat. Meskipun statusnya sudah mundur, tapi Kawasaki sudah meminjamkan KA1 kepada Dave Simmons untuk ikutan kelas GP 125 dengan label tim private. Berkat penampilan apik Dave Simmons, plus lawan yang dilemahkan karena regulasi baru, ingat motor V4 Yamaha dan Suzuki itu sudah dilarang ikut ya. Hasilnya, Kawasaki tercatat berhasil menjadi juara dunia GP 125 di musim 1969. Di musim ini, Kawasaki juga menguji coba motor production race mereka, yaitu Kawasaki H1R yang berbasis H1 Mark III bermesin 500cc 2 tak 3 silinder. Motor ini kemudian dijual untuk tim private dengan tujuan mempercepat proses development dengan feedback dari berbagai tipe rider. Kawasaki berkomitmen kembali ke balap GP musim 1970 dan gak tanggung-tanggung mereka itu ikutan kelas yang paling bergengsi, GP 500.
Musim ini Kawasaki mendapatkan beberapa podium, thanks untuk penampilan apik rider Selandia Baru bernama Ginger Molloy. Meskipun demikian, H1R yang jadi andalan Kawasaki masih kalah kelas dari duet MV Agusta 500 dan Giacomo Agostini. Semusim kemudian, Kawasaki akhirnya merasakan podium tertinggi dengan menjuarai GP Spanyol di sirkuit Jarama. Ini adalah kemenangan pertama Kawasaki di kejuaraan GP 500, kemenangan historis mereka selama ikutan ajang Grand Prix. Nah guys, jadi pada masa Kawasaki menang pada tanggal 25 September 1971 ya, sebelum saya lahir. Wah, jauh banget ya. Kawasaki memenangkan seri GP 500 ya, untuk yang pertama kalinya di seri penutupan musim 71. Nah, di sirkuit Jarama Spanyol. Jadi ini pertama kalinya Kawasaki memenangkan balapan ya di GP. Nah, untuk alasannya tidak diturunkan di GP lagi, kita dengarkan saja ya penjelasan dari Bang Eno. Soalnya saya juga tanda tanya mengapa gitu Kawasaki tidak ikut serta dalam balapan motor GP gitu ya. Meskipun kalau boleh jujur nih ya, waktu race GP Spanyol, Kawasaki itu kayak yang gak ada lawan sepadan. Soalnya Giacomo Agostini itu gak ikutan race karena lagi asik party perayaan juara dunia musim 71. Italian style banget ya. Masuk ke musim 72, Kawasaki memulai musim dengan harapan yang tinggi, sampai akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Di musim ini Kawasaki bukan cuma makin tertinggal dari MV Agusta, H1R juga babak belur oleh Yamaha TZ500 yang aslinya itu cuma kapasitasnya 350 cc. Setelah momen tersebut, catatan terbaik mereka adalah memenangkan Isle of Man TT musim 1975, yang ironisnya justru jadi kemenangan terakhir Kawasaki di kelas tertinggi balapan Grand Prix. Yep, kemenangan terakhir mereka di kelas Premier. Sampai video ini kalian tonton, tuh bayang. Tuh. Nah, guys, jadi pada 6 Juni 1975 Kawasaki memenangkan seri IOM TT ya. Jadi ini buat apa? Mungkin terakhir kalinya Kawasaki memenangkan balapan ya, menghadang gempuran Barry Sin ya, dari aksi RC 500 tuh. Dari tahun 1975 ke tahun 2020 sudah berapa tahun ya lamanya. Di momen ini sejarah sekali lagi membuktikan filosofi Kawasaki yang memakai motor berbasis produksi massal untuk ikutan balap Grand Prix itu kesannya sia-sia. Gak percaya, Kawasaki bahkan sampai membuat KR 250 dan KR 350, motor prototipe khusus yang ikutan balap di kelas GP 250 dan GP 350. Mereka rela turun kasta karena hampir mustahil menyaingi development motor monster kayak Yamaha YZR 500 dan Suzuki RG 500 Gamma. Dengan dukungan tim Kapolri melawan tim private, Kawasaki mendominasi kelas GP 250 dan GP 350. Cork Ballington dan Anton Mang menjadi pahlawan bagi Kawasaki dengan total 4 kali juara dunia masing-masing di kelas 250 dan 350 cc. Sebagai penghormatan, Kawasaki juga sempat menghadirkan KR 250 versi produksi massal. Ini motor 250 cc yang terkenal karakternya liar banget karena mesinnya pakai 2 tak tandem twin turunan GP 250. Bisa dibilang ini adalah momen kejayaan Kawasaki di kejuaraan balap Grand Prix. Bukan cuma dari gelar juara dunianya doang loh ya, tapi berdasarkan fakta, mereka itu mampu keluar dari loop sebelumnya. Mereka mampu mentransfer teknologi dari motor prototipe balap ke motor produksi massal, dan bukan sebaliknya. Satu hal yang masih mengganjal, kesuksesan Kawasaki ini masih jauh dari hingar-bingar headline MotoGP yang saat itu diisi oleh duel sengit antara Yamaha dan Suzuki, plus rivalitas panas antara Kenny Roberts Senior versus Barry Sin di balapan motor yang paling bergengsi sejagat, GP 500. Bermodal kesuksesan di kelas GP 250 dan GP 350, Kawasaki memutuskan kembali ikutan kelas GP 500 pada musim 1980 dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Kali ini nggak ada lagi motor balap berbasis produksi massal. Kawasaki all out dengan menghadirkan KR 500, motor prototipe yang punya spek nggak kalah dari YZR 500
dan RG 500 Gamma sekalipun. Sasisnya itu terinspirasi dari konstruksi monokok yang digunakan oleh Honda NR500. Bedanya, kalau Honda itu rada gila dengan mengaplikasikan material paling langka saat itu, carbon fiber, Kawasaki ini pakai material yang jauh lebih familiar, aluminium. Mesinnya juga terinspirasi dari pabrikan lain, dan kali ini adalah Suzuki. Kawasaki KR500 pakai mesin 494 cc, 2 tak square 4, mirip kayak RG 500 Gamma yang ikonik. Mesin ini punya power yang lumayan oke, sekitar 120 horsepower. Sayangnya, karena frame monokok aluminium ini terlalu berat dibanding ZR dan RG Gamma, di musim perdana ini, Kawasaki cuma sebagai tim pengembira di kelas GP 500. Musim berikutnya kondisinya jauh lebih baik. Kawasaki mampu mencatatkan progres yang signifikan dengan meraih 2 podium di kelas GP 500 musim 81, thanks untuk rider heroik mereka di kelas 250cc, Cork Ballington. Tapi saat memasuki musim 82, kondisi justru malah makin memburuk. Di musim tersebut, Honda akhirnya dipaksa keadaan untuk menjilat ludahnya sendiri, kemudian ikutan bikin motor 2 tak 500cc bermesin V3 bernama NS500, dan sukses. Di musim perdananya, NS500 ini berhasil menyabet 3 kali podium, 2 juara seri, dan memberikan perlawanan sengit untuk dominasi Yamaha dan Suzuki. Kawasaki ini jadi tim yang paling merasakan dampak tersebut. Jangankan buat podium, bahkan hasil 10 besar pun harus dicapai dengan susah payah oleh Cork Ballington dan KR500. Menyadari nggak mampu melawan Yamaha, Suzuki, dan Honda di development GP 500, tim faktori Kawasaki akhirnya mundur pada musim 1983 karena merasa investasi besar yang mereka keluarkan itu nggak sesuai dengan harapan. Dan mereka nggak pernah balik lagi selama balapan masih berformat GP 500. Itu sebabnya kalian para entusias roda 2 pastinya bakal jauh lebih mengenal motor-motor legend kayak Suzuki RGV 500 Gamma, Yamaha ZR 500, Honda NSR 500, sampai Kagiva C-Series GP 500 yang eksotik. Sementara Kawasaki KR 500, nope, saya yakin nggak banyak yang kenal, kecuali buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Dan good job. Lama banget nggak ikutan balapan, Kawasaki akhirnya menunjukkan tanda positif bakal balik ke balapan kelas Premier, khususnya saat era MotoGP 4 tak dimulai tahun 2002. Sayangnya mereka rada telat dan baru ikutan pada akhir musim. Tapi yang bikin lebih kecewa lagi, jagoan mereka yang bernama Kawasaki Ninja ZX-RR ternyata hasil upgrade dari combo motor produksi massal bernama Ninja ZX-7RR dan ZX-9R. Powernya sih terbilang lumayan lah ya, mampu mengimbangi GSV-R dan ZR M1 generasi awal sebelum era Rossi loh ya. Tapi yang jadi masalah, mesin ini terlalu gede dan tinggi banget, jadi makan banyak tempat di area permesinan. Alhasil, Kawasaki harus menggunakan chassis aluminium yang ukurannya lebih lebar dan tinggi. Saking anehnya, banyak yang bilang desain Ninja ZX-RR yang kayak alien itu adalah upaya terbaik dari Kawasaki supaya visualnya menjual sebagai poster. Ya, motor poster doang. Terbukti, solusi ini jadi bencana untuk tim Kawasaki Factory MotoGP. Sampai-sampai di musim 2003 itu mereka jadi kayak tim pengeramai doang di MotoGP. Masuk ke 2004, Kawasaki lagi dan lagi sadar kalau metode motor produksi massal ke balapan Grand Prix itu usaha yang sia-sia. So, di musim berikutnya, mereka mendevelop motor yang benar-benar baru. Sasisnya dipercayakan pada Eskil Suter. Yes, betul, Suter yang sekarang bikin sasis motor tuh, sehingga dimensinya itu jauh lebih slim. Mesinnya dirombak, tapi tetap mempertahankan firing order screamer ala Superbike produksi massal. Suara screamernya ini nggak bohong loh, gila banget. Ya kan? Elektronik yang sebelumnya pakai Mitsubishi kemudian dibuang, digantikan oleh Magneti Marelli, sama kayak yang dipasang di Yamaha M1 Rossi dan Ducati. Elektronik baru ini memberikan launch control, kontrol traksi, dan anti-wheelie yang membuat Ninja ZX-RR mendadak auto canggih dan semakin mantap keluar masuk tikungan. Di luar kisah ajaib Rossi dan M1, ZX-RR itu adalah motor yang paling berkembang pesat di musim 2004. Shinya Nakano memberikan Kawasaki podium pertama di GP Jepang saat banyak rider crash di lap pertama. Yang aneh, di musim selanjutnya, development Ninja ZX-RR ini justru cenderung stagnan. Motor ini cuma bisa bersaing di beberapa kesempatan doang, khususnya saat wet race, seperti di Shanghai 2005 dan di Motegi musim 2007.
Atau paling banter ya lagi hoki, kayak insiden Nicky Hayden versus Colin Edwards dan melempemnya Valentino Rossi yang bikin Shinya Nakano sukses meraih podium kedua. Tahun 2008, krisis finansial melanda dunia. Kawasaki kemudian memutuskan cabut dari balapan MotoGP, sementara development Ninja ZX-RR justru diserahkan ke tim satelit yang kalau kalian ikutin MotoGP era 800cc, pasti tahu sendirilah gimana hasilnya. Kawasaki juga pernah melirik-lirik MotoGP saat mereka join bareng Forward Racing, manfaatkan regulasi CRT yang dimulai musim 2012. Tapi ya gitu, karena paham betapa susahnya jadi tim yang kompetitif di MotoGP, akhirnya mereka nyerah lagi. Satu hal yang terkuak di kemudian hari, bos Kawasaki Motor Racing, Katsuhiro Sato, mengungkapkan Kawasaki ternyata bukan meninggalkan balapan secara penuh karena krisis finansial, tapi mereka itu memindahkan budget tim Factory Racing MotoGP ke balapan lain yang punya peluang sukses lebih besar dengan kos yang juga lebih terjangkau. Balapan yang dipilih adalah, kalian benar, World Superbike Championship alias WSBK. Atau secara nggak langsung, Kawasaki bilang kos yang dikeluarkan di arena MotoGP itu nggak sesuai dengan hasil yang mereka harapkan. Tunggu dulu, perasaan saya pernah ngomong gini juga deh sebelumnya. Nah guys, itulah alasan mengapa Kawasaki jarang ada di MotoGP ya. Mungkin sedikit penjelasan itu dari Bang Eno Anderson ya. Jadi saya juga baru tahu ya bahwa si Kawasaki itu sudah beberapa kali riset mengikuti balapan dan ternyata gagal terus ya. Ada ya salah satu kemenangan juga, terus upgrade lagi, riset lagi, tetap kalah ya. Yang menjadi saingan Kawasaki ini ya, yaitu Yamaha, Honda dan Suzuki ya ternyata. Nah mungkin videonya segitu aja dulu. Ikuti video-video saya selanjutnya, kita cari-cari motor yang lebih hedon-hedon lagi dan cari penjelasan tentang motor-motor yang kita belum tahu ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke, bye-bye.